terima kasih Rumah Tahfidz Center, terima kasih orang tua asuh, terima kasih donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Sesungguhnya saudaraku, dalam rizki yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Dan pada hari ini saya ingin mengetuk pintu hati saudara-saudaraku untuk ikut membantu generasi penghafal Quran yang diinisiasi oleh Yayasan Al-Quran 5 Benua dalam program Rumah Tahfidz Center. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada yang lebih indah dan berkah kecuali kita mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi membangun dan mencetak para penghafal Al-Quran. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu rumah tahfidz binaan dari Rumah Tahfidz Center bersama Yayasan Al-Quran 5 Benua untuk melihat bagaimana anak-anak penghafal Al-Quran ini belajar, dan juga tidak hanya itu, untuk mengetahui apa sih Rumah Tahfidz Center itu. Alhamdulillah, para penghafal Al-Quran ini dibina oleh Rumah Tahfidz Center, tidak dipungut biaya. Dan mereka bisa mendapatkan kesempatan ini karena bantuan dari para donatur dan juga orang tua asuh yang peduli dengan mereka. Sesungguhnya keutamaan sedekah untuk para penghafal Al-Quran antara lain adalah menggugurkan dosa, mendapat naungan pada saat akhir, memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki, pahala akan dilipat gandakan, akan masuk surga melalui pintu khusus, keimanan semakin kuat, dan insya Allah menjadi pembebas dari siksa kubur. Oke Pak Ustadz Dadang, bisa dijelaskan tuh Rumah Tahfidz ini sudah sejak kapan dan bagaimana sih bentukannya? Maksudnya ada tersebar di berapa tempat, anak santrinya ada berapa? Ya, pertama terima kasih ya Mbak Enji sudah bisa hadir ke rumah Quran kami di sini. Rumah Tahfidz Center itu dipimpin oleh Bapak Ustadz Diki, ya Ustadz Diki, dan alhamdulillah menyebar di seluruh Indonesia, baru ada 20 rumah tahfidz. Dan yang di sini kita dulu pertama 2020 ya Ustadz ya? 2020 sudah 7 kali kelulusan, 7 anak yang sudah lulus, alhamdulillah. Dan sekarang sedang proses, sudah ada yang 15 juz, ya hampir semua 15 juz. Jadi tentu rumah tahfidz ini dibangun untuk generasi-generasi berikutnya. Memang berbeda dengan rumah tahfidz yang lain, karena kita dalam satu rumah tidak banyak jumlahnya. Maksimum 20 orang satu rumah itu. Dan di sini 16 orang. Nah, untuk program-program mengajarnya Ustaz dan Ustazah istrinya. Alhamdulillah kita di sini sudah menghatamkan santri yang sudah lulus ya, wisuda itu 7 orang. Adapun yang masih sudah hatam tapi belum dia keluar dari sini, masih pelancaran juga ada juga. Jadi semua santri itu kita setiap ada yang hatam diganti dari pusat gitu. Jadi sistemnya itu keluar masuk santri gitu. Alhamdulillah saya di sini bersama suami dan bersama para santri, anak-anak saya juga. Alhamdulillah dengan senang hati dan berbahagia setiap hari mengajarkan Al-Quran, mengaji, bukan hanya qiraat saja tetapi belajar di rosa Islam juga, fikihnya, tauhidnya, akhlaknya, sehingga mereka di sini seperti di rumah sendiri. Mereka belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya secara langsung setiap hari. Untuk halakoh sendiri itu kita bisa mengaji sampai 4 kali 5 kali dalam sehari semalam. Juga malamnya juga disibukkan juga dengan tahajud, sholat sunnah, menghidupkan kesunahan berpuasa Senin dan Kamis. Untuk pengajaran kami di sini untuk tahfidznya
yaitu 3 kali pengajaran ya. Untuk ziyadah 2 kali penambahan dan untuk murojaah 1 kali. Adapun tentang masalah untuk kajian kitab turosnya atau fikih, akhlak dan adab itu di waktu yang berbeda juga. Jadi anak-anak itu bukan sekedar hanya Quran, tapi mereka untuk dikaji tentang masalah dirasah Islamiyah juga. Jadi Pak Ustadz Dadang, sudah berapa banyak santri yang ada dan yang sudah lulus, dan juga udah ada berapa rumah tahfiz di seluruh Indonesia? Rumah tahfiz di seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah ada 20 rumah tahfiz menyebar di Pulau Jawa dan Kalimantan serta di Lampung. Jumlah santri keseluruhan insya Allah lebih dari 500 orang seluruhnya. Ya, data kita sampai sekarang ada 500 santri. Dan kemarin kita sudah wisuda tahfiz nasional, itu sudah meluluskan 100 orang santri. Masya Allah. Jadi kelulusannya itu juga nanti ada wisudanya begitu ya? Ada wisuda. Jadi kalau seluruh Indonesia ya kita disebut wisuda tahfiz nasional. Oke. Ya, karena akan seluruhnya kita kumpul bersama. Nah sekarang niatan awal berdirinya Rumah Tahfiz Center ini sebenarnya apa? Pertama kan memberikan fasilitas kepada anak-anak remaja yang posisinya ada yang tidak sekolah ya, daripada sekarang juga mencari pesantren kan sulit. Nah, untuk menjadi sebuah pesantren, mengumpul di pesantren kan memang tidak mudah. Jadi rumah tahfiz inilah penyebarannya lebih merata dan tidak sulit. Jadi orang kalau punya rumah, ingin punya rumah tahfiz ya kita bisa langsung siapkan tempat. Nah kita bisa kirim ustaznya atau modelnya seperti apa. Jadi tidak harus melulu dalam satu komplek pesantren. Nah, itu sebetulnya yang dimudahkan disebut dengan rumah tahfiz ini gitu. Baik, nah caranya agar supaya bisa berpartisipasi memiliki rumah tahfiz itu bagaimana Pak Ustadz, jelaskan. Jadi setiap orang punya hak untuk memiliki rumah tahfiz meskipun dia tidak punya rumah tahfiz. Salah satunya menjadi donatur tetap. Boleh menjadi orang tua asuh. Dari satu rumah tahfiz ada 10 orang misalnya, saya atau bunda mau menjadi donatur orang tua asuh untuk 3 orang, nggak ada masalah bagi kita. Ya, jadi menyebar nanti setiap rumah tahfiz kita bisa lelang juga. Setiap orang punya hak, dia ada yang 2 orang mungkin, ada yang 5 orang, atau mungkin saya kemampuannya hanya 100.000 sebulan, yang penting saya kebagian pahalanya di akhirat. Nah itu boleh ya. Atau mungkin juga ada yang saya ingin dalam 1 tahun 3 juta misalnya gitu, sistemnya tiap bulan dicicil, dipersilahkan, tidak ada masalah ya. Kita bisa menyebarkan informasi untuk donasi ini seluas-luasnya. Oh, jadi siapapun yang ingin mendonasi itu sebenarnya kemudahannya itu diberikan. Artinya saya ingin menjadi orang tua asuh untuk para penghafal Al-Quran ya. Saya niatkan misalkan 3 juta. Itu nggak mesti harus langsung 3 juta kan ya? Betul. Jadi niat aja 3 juta, misalnya akad aja dengan kita, saya niat 3 juta misalnya dalam 1 tahun, nah boleh tiap bulan. Tapi kalau 1 juta setiap bulan ya alhamdulillah, ya istilahnya begitu. Kita sih longgar saja, yang penting ada istiqomah, ada istilahnya kontinuitas. Sehingga kita punya program, punya planning dari uang yang dititipkan itu berapa anak yang bisa kita bina. Nah, gitu. Oh baik, jadi untuk menjadi para santri di rumah tahfiz ini tidak dipungut biaya, gratis. Dan untuk itu ingin mengajak orang tua asuh untuk ikut menciptakan generasi penghafal Al-Quran, begitu ya. Nah sekarang Ustadz, caranya bagaimana apabila ada saudara-saudara kita yang ingin menjadi orang tua asuh ataupun ingin menyiapkan rumahnya untuk rumah tahfiz, bisa dijelaskan? Ya, kita punya rekening khusus untuk rumah tahfiz ini. Yang kedua juga kita ada QRIS ya, QRIS, dan silahkan nanti hubungi di sini ya. Kita punya alamat rumah tahfiz centernya, kemudian ada nomor rekeningnya, silahkan aja diakses ya, insya Allah. Untuk telepon call center juga kita insya Allah bisa melayani di sini juga ya, silakan. Jadi keinginan untuk memiliki rumah tahfiz tidak harus dengan punya rumahnya, tetapi yang penting kita bisa berdonasi, membantu menjadi orang tua untuk para penghafal Al-Quran, dan juga bisa untuk memberikan donasinya langsung. Kalau mau yang bulanan boleh, mau yang tahunan boleh, mau yang langsung boleh. Daripada kita arisan, kita nggak punya apa-apa buat bekal nanti, mendingan kita menabung untuk akhirat dengan cara menjadi orang tua asuh di para penghafal Al-Quran ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya berasal dari Lampung dan di sini sudah 1 tahun. Alhamdulillah setelah mendapatkan hafalan 15 juz dan saya akan membacakan sedikit ayat yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azhara dari Depok dan saya sudah 1 tahun belajar di sini dan saya alhamdulillah sudah mendapatkan 15 juz yang saya akan bacakan ayat 1 sampai 5 yang saya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mutrika dari Lampung. Saya di sini sudah 5 bulan. Insya Allah saya hafal 5 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yahfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Shadaqallahul 'adzim. Masya Allah, saya senang sekali udah bisa berada di Rumah Tahfiz yang adalah binaan Rumah Tahfiz Center, dan saya sudah mendengarkan para penghafal Al-Quran. Saya senang sekali dan saya ingin mengajak kepada semuanya untuk ikut berpartisipasi untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang memang diinisiasi oleh Rumah Tahfiz Center. Kami mengundang semua saudara-saudaraku, ikhlas lillahi ta'ala, nomor rekeningnya ada di bawah sini, dan apabila ingin menjadi orang tua asuh dari para penghafal Al-Quran, ayo segera daftar, niatkan, langsung telepon, langsung pikirkan jumlahnya. Insya Allah walaupun ada sejumlah uang yang ingin diniatkan, tidak perlu langsung semuanya. Semua itu bisa dimudahkan di Rumah Tahfiz Center. Yang penting insya Allah kita tidak hanya membangun rumah di dunia, tapi kita juga mempunyai rumah di akhirat dengan cara menjadi orang tua asuh dari para penghafal Al-Quran di Rumah Tahfiz Center. Masya Allah, sampai ketemu lagi di acara Rumah Tahfiz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.